Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah kabarnya baik semua. Kabar saya juga alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya adalah Putra Arjuna, NPM 2042200123 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Saya dari kelas 5B. Dan di sini saya mengerjakan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Andri Valen Magister Pendidikan. Saya mengambil judul dari SD kelas 4, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Saya mengambil bab 6, yaitu Indonesiaku Kaya Budaya. Saya ngambil bagian B atau topik B, yaitu kekayaan budaya Indonesia. Baiklah, sebelum kita belajar atau pergi ke materi, sebaiknya kita melakukan explaining terlebih dahulu agar kita belajarnya lebih bersemangat. Baiklah, saya akan memberikan contohnya, perhatikan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Baiklah, kali ini kita melakukannya sama-sama. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Kita ulangi sekali lagi, ini lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Baiklah, kita selesai melakukan explaining, kita pergi ke materi. Apa saja kekayaan budaya di Indonesia? Yang pertama ada tarian daerah, yang kedua ada musik tradisional, dan yang ketiga lagu daerah, dan yang keempat rumah adat, dan yang kelima pakaian adat, serta dan yang keenam ada suku adat, dan yang terakhir yaitu agama di Indonesia. Ada tarian daerah. Tarian adat daerah yaitu mencerminkan identitas budaya, nilai-nilai, kepercayaan, dan adat istiadat masyarakat setempat. Setiap tarian adat biasanya memiliki gerakan, musik, kostum, dan alat musik yang khas, serta memiliki makna dan simbolisme tertentu pada saat dia melakukan tarian. Yaitu di samping ada contoh dari tari pendet dari Bali, tari kondangan dari Jawa Barat, dari tari kelana topeng dari Yogyakarta, serta tari remo dari Jawa Timur. Di samping ini ada contoh tarian yang memiliki bentuk tarian dan ciri khas pakaian yang berbeda. Selanjutnya, alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah instrumen musik yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun di suatu daerah atau budaya tertentu. Alat musik ini mencerminkan kekayaan budaya lokal dan biasanya terbuat dari bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar lingkungan tersebut, seperti bambu, kayu, serta kulit hewan, lalu memiliki bunyi yang berbeda dan memiliki ciri khasnya. Ada contohnya di samping ada kendang dari Jawa Timur. Ini terbuat dari kayu serta kulit hewan dan dimainkan dengan cara dipukul, serta ada gamelan dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipukul. Yang selanjutnya ada angklung dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan dan terbuat dari bambu. Yang selanjutnya ada serunai dari Nusa Tenggara Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Lalu ada cengceng dari Bali yang dimainkan dengan cara
dipukulkan. Lalu yang terakhir ada Sampai atau Kalimantan Timur yang dimainkan dengan cara dipetik. Selanjutnya yaitu lagu daerah. Lagu daerah adalah jenis lagu yang berasal dari suatu daerah atau suku tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dalam budaya masyarakat setempat. Lagu ini mencerminkan ciri khas, seringkali menggunakan bahasa daerah, dan memiliki irama dan melodi yang khas. Lirik lagu daerah biasanya menceritakan kehidupan sehari-hari, keindahan alam, legenda, nasihat, serta pesan moral. Di samping ini adalah contoh lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Ampar-Ampar Pisang ini berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Baik, kita akan bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang secara bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masa sebiji diurung bari-bari. Masa sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcupan. Nang mana batis kutung, diskitip diki dawang. Nang mana batis kutung, diskitipi di dawang. Ini tadi adalah contoh lagu daerah dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang menjadi ciri khas suatu daerah atau suku tertentu dan mencerminkan budaya, nilai-nilai, dan kepercayaan masyarakat setempat. Setiap rumah adat memiliki bentuk arsitektur dan fungsi yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan, dan filosofi hidup masyarakat sesuai daerahnya masing-masing. Di sini ada contoh rumah gadang. Rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat atau Padang. Yang selanjutnya ada rumah Aceh yang berasal dari Nangro, Aceh Darussalam. Dan yang selanjutnya ada rumah Balai Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara atau Medan. Yang selanjutnya ada rumah adat Tongkonan yang berasal dari Sulawesi Selatan ataupun dari suku Toraja. Selanjutnya ada rumah adat Baleo yang berasal dari Maluku. Yang selanjutnya ada rumah adat Bangka Belitung yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya pakaian adat. Pakaian adat adalah busana tradisional khas yang berasal dari suatu daerah atau suku tertentu dan mencerminkan identitas budaya, nilai-nilai, serta adat istiadat masyarakat setempat. Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat yang berbeda dengan desain, warna, motif, dan hiasan yang khas di daerah tersebut serta seringkali dibuat dari bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan tersebut. Di samping ini ada contoh pakaian adat, yaitu pakaian adat dari Sulawesi Selatan serta pakaian adat dari Jambi. Pakaian adat ini juga biasanya digunakan untuk upacara adat, lalu digunakan untuk acara pernikahan dan kegiatan budaya lainnya. Selanjutnya ada suku adat. Suku adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan yang khas serta diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas mereka. Selain itu, mereka juga mempertahankan tradisi luhur yang meliputi sistem kepercayaan, aturan sosial, kesenian, upacara adat, serta pengetahuan lokal. Di samping ini ada contoh suku dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada suku Sunda yaitu dari Jawa Barat, suku Batak dari Sumatera Utara yaitu Medan, ada suku Bugis dari Sulawesi, ada suku Dayak dari Kalimantan, serta yang terakhir ada suku dari Papua. Selanjutnya, agama di Indonesia. Agama di Indonesia merujuk pada sistem kepercayaan dan keyakinan yang dianut Indonesia, menjamin kebebasan beragama dan memberi hak kepada setiap warganya untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Hal ini diatur dalam Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa.
serta dalam Undang-Undang 1945 oleh masyarakat Indonesia. Negara Indonesia mengakui 6 bahasa resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budaya. Di samping ini ada gambar, yaitu contoh yang akan saya bacakan. Ada agama Islam. Agama Islam ini kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Hari besar atau hari rayanya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan selanjutnya ada agama Hindu yang kitabnya yaitu Weda. Tempat ibadahnya pura. Hari besarnya Nyepi. Dan selanjutnya ada agama Kristen Protestan. Kitabnya yaitu Alkitab atau Injil, yaitu tempat ibadahnya gereja, hari besarnya Natal. Selanjutnya ada agama Kristen Katolik, kitabnya Alkitab juga, dia menggunakan kitab Injil, tempat ibadahnya gereja, serta hari besarnya juga Natal. Dan selanjutnya adalah agama Konghucu, kitabnya yaitu Sisuwuching, dan tempat ibadahnya Klenteng, dan hari besarnya Cap Gumeng atau tahun baru Imlek. Yang selanjutnya ada agama Buddha ya, atau kitabnya Tripitaka, tempat ibadahnya Vihara, hari besarnya yaitu hari Waisak. Faktor apa yang menjadi penyebab Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman budaya? Faktor penyebab keberagaman budaya Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Karena di Indonesia terhampit oleh 2 benua dan juga 2 samudra, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, dan juga Samudra Pasifik serta Samudra Hindia. Yang kedua, ada kondisi geografis negara kepulauan. Karena di Indonesia banyak negara kepulauan, jadi di setiap pulau memiliki penduduk yang memiliki perbedaan atau ciri khas di dalam setiap penduduk di suatu kepulauan. Yang ketiga yaitu perubahan kondisi alam, yaitu di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, serta Pulau Papua itu memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Dan yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemungkinan transportasi dan komunikasi di suatu daerah memiliki perkembangan atau perubahan yang berbeda-beda, sehingga memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Karena Indonesia memiliki negara kepulauan, jadi ada beberapa masyarakat yang menerima perubahan dan ada juga masyarakat yang tidak menerima perubahan. Jadi keberagaman Indonesia juga dilihat dari sukunya. Ada yang ingin menerima perubahan yaitu lebih ke modern, juga tidak ada yang ingin menerima perubahan jadi masuk ke primitif. Mungkin sekian, jika saya ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.